Bagaimana mungkin ada orang yang sudah mencapai kebebasan finansial bahkan sebelum mereka menginjak usia 30 tahun, sementara sebagian dari kita masih sibuk memikirkan bagaimana cara bertahan sampai akhir bulan? Apakah mereka hanya beruntung? Apakah mereka dilahirkan di keluarga kaya? Atau sebenarnya ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka berpikir? Banyak orang mengira bahwa untuk menjadi kaya di usia muda, yang dibutuhkan hanyalah penghasilan besar atau modal yang luar biasa. Tapi kenyataannya, yang paling menentukan bukanlah berapa banyak uang yang kamu hasilkan sekarang, melainkan pola pikir yang kamu miliki. Pola pikir inilah yang menjadi pondasi yang akan mengarahkan setiap langkah, keputusan, bahkan kebiasaan harianmu. Dan inilah kabar baiknya, pola pikir itu bisa dipelajari, bukan sesuatu yang hanya dimiliki segelintir orang terpilih, melainkan sesuatu yang bisa kamu latih, asalkan kamu mau memulainya sekarang. Dalam video ini kita akan membahas 7 pola pikir yang terbukti membantu banyak orang mencapai kekayaan sebelum usia 30 tahun. Bukan teori kosong, tapi prinsip-prinsip yang sudah dipraktikkan oleh para pengusaha, profesional, dan investor muda di seluruh dunia. Siapkan pikiran yang terbuka, karena apa yang akan kamu dengar mungkin saja mengubah cara pandangmu terhadap uang dan juga masa depanmu. Jangan lupa untuk subscribe channel Logika Hati, dan sekarang, mari kita mulai. Poin 1. Fokus pada nilai, bukan hanya gaji. Banyak orang yang terjebak dalam pola pikir bekerja hanya untuk mendapatkan gaji bulanan. Mereka menghitung kesuksesan berdasarkan nominal yang masuk ke rekening setiap akhir bulan. Padahal, orang yang mampu meraih kekayaan di usia muda biasanya punya cara pandang yang berbeda. Mereka tidak hanya fokus pada berapa yang mereka dapatkan, tapi pada nilai yang mereka ciptakan. Nilai yang dimaksud di sini bisa berupa keahlian yang bermanfaat, solusi yang dibutuhkan banyak orang, atau bahkan karya yang memberikan dampak positif. Ketika kamu fokus menciptakan nilai, uang akan datang sebagai konsekuensi alami, bukan tujuan tunggal. Inilah sebabnya banyak anak muda sukses yang memilih mengasah keterampilan, membangun portofolio, atau menciptakan produk atau jasa yang dibutuhkan pasar, bahkan jika awalnya penghasilan mereka belum besar. Fokus pada nilai juga membuatmu berpikir jangka panjang. Alih-alih mengejar pekerjaan dengan gaji tinggi tapi tidak berkembang, kamu memilih peluang yang menambah pengalaman, koneksi, dan pengetahuan yang dalam jangka panjang bisa berlipat ganda nilainya. Ingat, gaji bisa bertambah seiring waktu, tapi nilai dirimu sebagai pribadi yang kompeten dan bermanfaat bisa membuat penghasilanmu melonjak jauh lebih cepat. Pola pikir inilah yang membedakan pekerja biasa dengan mereka yang mencapai kebebasan finansial sebelum usia 30 tahun. Poin 2. Belajar dari orang yang sudah sukses. Salah satu rahasia terbesar orang yang cepat sukses adalah mereka tidak mencoba menemukan semua jawabannya sendiri. Mereka tahu bahwa waktu adalah aset paling berharga, sehingga mereka memilih mempelajari jalur yang sudah terbukti berhasil dari orang-orang yang telah mencapainya lebih dulu. Belajar dari orang sukses bukan berarti sekadar mengagumi pencapaiannya. Banyak orang mengidolakan tokoh sukses, tetapi berhenti hanya di rasa kagum. Padahal yang benar-benar penting adalah meneliti bagaimana mereka memulai, bagaimana mereka mengambil keputusan, dan bagaimana mereka mengatasi tantangan. Orang yang cepat kaya di usia muda biasanya punya kebiasaan mencari mentor, membaca biografi, atau mengikuti seminar dan pelatihan yang relevan. Mereka mengajukan pertanyaan, mencari umpan balik, dan tidak gengsi untuk mengakui bahwa masih banyak yang perlu mereka pelajari. Pola pikir ini membantumu menghindari kesalahan yang pernah dilakukan orang lain, sekaligus mempercepat prosesmu menuju tujuan. Kamu tidak harus mengulang semua trial and error dari awal. Cukup ambil pelajaran dari pengalaman mereka, lalu terapkan dengan caramu sendiri. Ingatlah, kesuksesan meninggalkan jejak. Tugasmu adalah menemukan jejak itu, memahaminya, lalu melangkah lebih cepat karena kamu sudah tahu arah yang benar. Poin 3. Investasi pada diri sendiri lebih dulu. Banyak orang ingin berinvestasi di saham, properti atau bisnis, tetapi lupa bahwa investasi paling penting adalah pada diri sendiri. Orang yang berhasil meraih kekayaan di usia muda paham betul bahwa kemampuan mereka adalah aset yang tidak ternilai.
Investasi pada diri sendiri bisa berarti mengikuti kursus untuk meningkatkan keterampilan, membeli buku untuk menambah wawasan, atau menghadiri seminar yang membuka jaringan dan peluang baru. Bahkan, pengalaman mencoba hal-hal baru, meskipun gagal, bisa menjadi investasi berharga karena menambah sudut pandang dan kemampuan menghadapi tantangan. Pola pikir ini membuatmu melihat pengeluaran untuk belajar sebagai modal, bukan beban. Misalnya, seseorang yang menguasai keahlian digital marketing atau desain produk bisa memanfaatkan keterampilannya untuk membangun usaha, mendapatkan klien, atau bahkan menciptakan produk digital yang bisa dijual berulang kali. Kuncinya adalah konsisten. Investasi kecil yang dilakukan terus-menerus pada diri sendiri akan menumpuk menjadi kemampuan besar yang membedakanmu dari kebanyakan orang. Dan pada akhirnya, keterampilan dan pengetahuan inilah yang akan membawa peluang, jaringan, dan penghasilan yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu dapatkan hanya dengan mengandalkan gaji. Poin 4. Berani mengambil risiko terukur. Satu hal yang membedakan orang yang cepat kaya dengan mereka yang jalan di tempat adalah keberanian untuk mengambil risiko, tapi bukan sembarang risiko. Mereka tidak asal nekat, mereka mengambil risiko yang terukur. Artinya, risiko yang sudah dihitung, dipelajari, dan dipersiapkan mitigasinya. Banyak anak muda yang sukses sebelum usia 30 pernah membuat keputusan berani, seperti memulai bisnis sendiri, pindah ke industri baru, atau berinvestasi pada peluang yang orang lain ragu. Namun, mereka tidak melakukannya tanpa perhitungan. Mereka mengumpulkan informasi, mempertimbangkan skenario terburuk, dan memastikan bahwa jika gagal, mereka masih punya cara untuk bangkit kembali. Pola pikir ini berbeda jauh dari rasa takut yang membuat banyak orang hanya bermain aman sepanjang hidupnya. Terlalu aman sering berarti terlalu lambat, dan dalam dunia yang cepat berubah seperti sekarang, keterlambatan bisa berarti kehilangan peluang besar. Berani mengambil risiko terukur juga membuatmu berkembang lebih cepat. Setiap langkah berani akan memberi pelajaran baru, jaringan baru, bahkan kadang membuka pintu yang tidak pernah kamu sangka sebelumnya. Ingat, kekayaan sering datang kepada mereka yang cukup berani untuk melangkah, tapi cukup bijak untuk memastikan langkah itu tidak menjatuhkan mereka sepenuhnya. Poin 5. Mengatur keuangan sejak awal. Banyak orang berpikir mereka akan mulai mengatur keuangan nanti, setelah penghasilan besar, atau setelah punya tabungan cukup. Padahal orang yang bisa mencapai kebebasan finansial di usia muda justru memulai pengelolaan uang sejak awal, bahkan ketika penghasilan mereka masih kecil. Mengatur keuangan bukan hanya soal menabung, tapi juga soal mengalokasikan uang dengan bijak. Mereka menetapkan persentase untuk kebutuhan pokok, investasi, dana darurat, dan hiburan. Dengan begitu, setiap rupiah punya tujuan, bukan sekadar lewat begitu saja. Pola pikir ini membuatmu terbiasa hidup di bawah kemampuan finansialmu. Kamu tidak mudah tergoda untuk membelanjakan semua uang demi gengsi, atau mengikuti tren yang sebenarnya tidak memberi nilai jangka panjang. Sebaliknya, kamu mulai menanamkan uangmu di tempat yang bisa berkembang, entah itu bisnis, aset produktif, atau pendidikan diri. Memulai dari sekarang, walau kecil, jauh lebih penting daripada menunggu sampai nanti yang belum tentu datang. Karena kebiasaan mengatur keuangan sejak awal akan membentuk disiplin, dan disiplin inilah yang akan menjadi pondasi kekayaanmu di masa depan. Poin 6. Melihat peluang di setiap perubahan. Orang yang cepat kaya di usia muda biasanya punya kemampuan khusus. Mereka melihat peluang di tempat orang lain hanya melihat masalah. Setiap perubahan, baik di dunia teknologi, tren pasar atau kebiasaan masyarakat, mereka anggap sebagai kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya ketika media sosial mulai berkembang, ada yang melihatnya hanya sebagai hiburan. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai alat pemasaran, membangun personal branding, atau bahkan membentuk bisnis baru yang sepenuhnya berbasis online. Perbedaan pola pikir inilah yang membuat sebagian orang melesat lebih cepat daripada yang lain. Pola pikir ini juga berarti kamu tidak takut pada perubahan. Alih-alih bertahan pada cara lama yang sudah tidak relevan, kamu mau belajar hal baru dan beradaptasi. Kamu sadar bahwa perubahan adalah bagian alami dari pertumbuhan, dan mereka yang mampu memanfaatkannya akan selalu selangkah di depan. Intinya, setiap kali dunia berubah, ada dua pilihan.
menjadi orang yang tertinggal, atau menjadi orang yang memanfaatkan peluang tersebut. Orang yang kaya sebelum usia 30 hampir selalu memilih pilihan kedua. Poin 7. Fokus pada nilai, bukan hanya uang. Mungkin terdengar aneh, tapi banyak orang yang sukses di usia muda tidak menjadikan uang sebagai tujuan utama mereka. Alih-alih hanya mengejar nominal, mereka fokus pada menciptakan nilai, sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, memecahkan masalah, atau membuat hidup orang lebih mudah. Mengapa ini penting? Karena ketika kamu menciptakan nilai yang besar, uang akan mengikuti secara alami. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang membantu banyak orang. Karir yang melesat adalah karir yang memberi kontribusi nyata, bukan sekedar mengejar gaji. Fokus pada nilai juga membuatmu bertahan lebih lama. Jika motivasimu hanya uang, begitu uang datang atau tantangan besar muncul, semangatmu mudah hilang. Tapi jika kamu termotivasi oleh keinginan untuk memberikan dampak positif, kamu akan terus bergerak maju meski menghadapi rintangan. Jadi, sebelum bertanya bagaimana saya bisa cepat kaya, cobalah bertanya, masalah apa yang bisa saya pecahkan? Atau, nilai apa yang bisa saya berikan? Itulah pertanyaan yang membawa banyak orang mencapai kebebasan finansial, bahkan sebelum umur 30. Bro, meraih kekayaan di usia muda bukanlah mitos, tapi juga bukan sesuatu yang datang secara instan. Semua dimulai dari pola pikir yang benar, berpikir jangka panjang, belajar dari yang terbaik, berinvestasi pada diri sendiri, berani mengambil resiko terukur, mengatur keuangan sejak awal, memanfaatkan peluang dari setiap perubahan, dan fokus pada menciptakan nilai. Jika kamu mulai menerapkan pola pikir ini dari sekarang, bukan tidak mungkin kamu akan melihat perubahan besar dalam hidupmu beberapa tahun ke depan. Ingat, yang terpenting adalah konsistensi. Langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa menjadi lompatan besar menuju kebebasan finansial di masa depan. Dan siapa tahu, kamu mungkin saja menjadi contoh nyata bahwa kaya di bawah umur 30 itu memang bisa. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Logika Hati.